Oke, sahabat-sahabat Garuda, di pertandingan ini timnas Indonesia akan menghadapi timnas Jepang dan juga Arab Saudi. Dan tentunya dengan proses naturalisasi dari Kevin Dick dan juga Noah, kemudian siapa lagi itu dari pemain putri ya. Jadi timnas Indonesia saat ini telah mendapatkan baik di level putri, baik level putra di senior sudah mendapatkan amunisi baru untuk bermentas di level yang lebih tinggi lagi. Khusus di level senior, timnas putra, timnas Indonesia di bawah komando Coach Sintayong, tentunya Bapak Erick Thohir terus mendatangkan para pemain dari berbagai penjuru, khususnya dari para pemain keturunan ini, untuk bisa membela timnas Indonesia dan bisa membanggakan merah putih. Dan tentunya ini adalah bentuk perjuangan dari Bapak Erick Thohir dengan kata-kata atau seolah-olah seperti yang sudah diusahakan dari Bapak Erick Thohir adalah ini adalah demi kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan dari berbagai kelompok. Tentunya ini adalah semua berharap bahwa timnas Indonesia semoga bisa lolos ke Piala Dunia. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. RI khususnya pimpinan Komisi 10 DPR RI yang telah mengundang kami hari ini untuk rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami hadir bersama jajaran lengkap dan juga beserta PSSI, dan selanjutnya sesuai dengan agenda utama rapat kerja hari ini, yakni pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI kepada atlet sepak bola untuk yang pertama saudara Kevin Dick, dan kedua saudari Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan ketiga saudari Estella Raquel Lopatic. Izinkan kami memaparkan beberapa hal yang terkait dengan agenda utama yang dimaksud guna mendapatkan pandangan dan masukan atas bahan paparan ini. Mas Menteri, kalau saya baca di sini kan mereka ini disewa sama, di hire sama kita, diminta bermain di kita untuk posisi-posisi tertentu karena skillnya mereka spesifik. Saya mau tanya aja, sebelum mereka minta main, apakah memang ada pertimbangan untuk ada pemain kita yang juga bisa berpotensi mengisi posisi tersebut, gitu, sebelum datang opsi untuk mendatangkan mereka. Saya kebetulan sejarawan, jadi saya tahu di sana banyak banget orang turunan kita ya. Jadi yang dulu tinggal di sini, jadi beberapa ini generasi ketiga dari mereka. Satu, yang berikutnya pertanyaannya mungkin bisa jadi nggak relevan. Kalau di sepak bola boleh pakai atlet pemain naturalisasi, apakah di cabang olahraga lain juga bisa kayak gitu? Kalau bisa, kenapa? Kalau nggak bisa, kenapa? Itu aja. Dank u wel. Heb men groetjes aan je ouders ya. Ini nanti bisa lanjut ya diskusinya dengan Noah dan Estella dalam bahasa Belanda. Bang Once dan Bang Denny, Kang Denny, silakan Kang. Baik, terima kasih pimpinan. Kalau tadi pimpinan punya pantun, saya juga ada pantun. Pagi-pagi makan kecapi, belinya di kota Jakarta. Piala Dunia dulu cuman mimpi, insya Allah sebentar lagi jadi nyata. Iya, untuk dari sisi naturalisasi, mungkin ini salah satu pencapaian terbaik yang pernah kita dapatkan, paling enggak kalau kita lihat dari pencapaian timnas di kualifikasi Piala Dunia. Mengingat terakhir itu kita semua sampai di babak kedua, kita berada di bawah Saudi Arabia, Filipina, Malaysia, kita hanya jadi juru kunci dengan poin 1. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah ada di babak ketiga. Semoga walaupun nanti semoga bisa langsung masuk. Kalau itu terlalu muluk, mungkin realistisnya kita bisa ada babak keempat dan mudah-mudahan kita bisa berbuat banyak di sana. Untuk itu
saya pribadi sebagai pecinta sepak bola memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Kemenpora dan PSSI. Naturalisasi hari ini luar biasa, mulai membuahkan hasil. Tapi sedikit catatan, bagaimanapun mungkin ini berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Boni tadi tentang jangka panjang kita. Semoga kita juga tetap bisa mencari bibit-bibit baru di nasional, melakukan pembinaan, sehingga pada akhirnya mungkin kalau program jangka pendeknya naturalisasi, kita punya visi untuk mengangkat dulu prestasi timnas di kancah internasional, tapi pada jangka panjangnya suatu hari nanti mungkin kita bisa lebih berbuat banyak juga dengan atlet-atlet dari Indonesia. Tapi pada umumnya kita memberikan apresiasi untuk prestasi timnas hari ini. Semoga ini menjadi catatan dan kita bisa benar-benar melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Terima kasih. Bu Ketua, terima kasih Pak Menteri, Pak Dito dan jajaran pimpinan Kemenpora dan juga PSSI yang hadir. Saya ini mungkin tadi sudah disampaikan teman-teman ya, beberapa pandangan dari fraksi kami. Mungkin sedikit saya tambahkan, pertama bahwa kami menyambut baik bahwa adanya proses naturalisasi pemain ini bisa meningkatkan prestasi daripada tim nasional kita, baik tim putra maupun tim putrinya. Dan benar-benar yang kedua adalah bahwa pemain-pemain yang menjadi anggota tim benar-benar bisa menjadi tim dalam arti sesungguhnya, memperkuat benar-benar dan benar siap dengan mungkin perbedaan-perbedaan dan penyesuaian yang harus mereka lakukan di Indonesia. Harapan kami bahwa mereka tidak hanya menambah kemampuan teknis daripada tim nasional kita, namun juga mereka benar-benar bisa merasakan suasana termasuk kebiasaan, kebudayaan, kemudian juga bahasa dan sebagainya. Kami mengerti bahwa mereka adalah keturunan-keturunan juga dari Indonesia dan dengan kebiasaan-kebiasaan mungkin masih ada di negara asalnya, namun harapan kami bahwa mereka bisa juga benar-benar menjadi Indonesia sebagaimana banyak harapan dari masyarakat kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita beri kesempatan kepada Pak Agung mewakili fraksi Partai Golongan Karya. Terima kasih pimpinan. Yang pertama kami Agung Widiantoro, Dapil Jateng 9, Brebes, Tegal dan Kota Tegal. Mas Menteri, Telur Asin Brebes. Nah, ini izinkan saya untuk menyampaikan pantun singkat saja. Joanna pergi merantau, makan lauk sayur lodeh. Menteri Dito oke deh. Rayuan maut. Baik, kami mengapresiasi upaya maksimal dari pemerintah di dalam hal ini dikomandani oleh Mas Menteri untuk bagaimana bertekad bisa lolos ronde keempat. Ya, Pak, setidaknya kalau toh kita tidak bisa mencapai juara Piala Dunia, setidaknya bisa lolos ronde keempat itu. Kami memahami dasar filosofisnya, tetapi kami ingin berpesan kepada Mas Menteri, tolong mengenai Undang-Undang 11 2022 tentang sistem keolahragaan tetap dijunjung tinggi, meskipun hari ini beberapa waktu yang lalu berderet nama kita mampu lakukan naturalisasi untuk memperkuat sehingga Indonesia berkibar di tingkat Piala Dunia setidaknya dalam tahap penyisian ini, agar tetap melakukan pembinaan setidaknya olahraga yang dari 3 jalur ini. Dari sisi olahraga prestasi tentu KONI dan cabang-cabang olahraga dalam hal ini PSSI kesepak bolaan, kemudian dikolaborasikan dengan olahraga pendidikan yang ada di sekolah-sekolah dan juga olahraga masyarakat yang di dalamnya terdiri dari olahraga rekreasi dan juga tradisional, diyakini
ketiga ini menjadi pilar utama sistem keolahragaan nasional. Sehingga kami berharap ke depan akan mengurangi setidaknya berderetnya nama-nama naturalisasi. Prinsip kami dari fraksi Partai Golkar mendukung upaya maksimal dari pemerintah untuk mengharumkan nama Indonesia di dunia persepak bolaan. Tetapi pembinaan terhadap kader-kader kita, putra-putra bangsa harus tetap dilakukan. Yang kedua, khusus ini barangkali bersifat teknis, saya bukan penggemar bola, tetapi saya suka nonton dan suka sorak-sorak. Alhamdulillah emosinya masih terkendali ketika kita belum meraih kemenangan, TV-nya nggak saya lempar kursi gitu ya. Saya titip kepada PSSI, salam hormat kepada Ketua PSSI. Kemudian ada pertanyaan nih dari kader-kader dapil saya. Kenapa sih PSSI selalu deh kalau mau naturalisasi dalam hitungan waktu yang injury time? Kemarin kita lihat Miss Helger dan Eliano Reinders waktu melawan Bahrain dan Cina, itu hitungan waktunya juga mepet. Dan ini mohon maaf diulang lagi. Sekarang sudah tanggal 4, ya kira-kira 11 hari lagi. Iya kan? 11 hari lagi. Apakah upaya maksimal yang sudah dilakukan ini nanti mampu membangun chemistry, setidaknya kekompakan tim gitu. Saya tidak persoalkan beda bahasa ya. Yang namanya bola pasti bagaimana caranya ngiring bola gol di kandang, di gawang lawan. Itu pakai bahasa isyarat pun juga bisa, bahasa Tarzan juga bisa gitu. Tetapi chemistry yang dibangun, kekompakan tim, strategi yang dibangun dalam kurun waktu singkat ini saya tidak meragukan. Tetapi apakah mampu? Ini yang pertanyaan ini yang selalu ditanyakan. Kemudian dari teman-teman ini, dari mahasiswa magang ya, teman-teman mahasiswa Merdeka Belajar kalau nggak salah programnya ya. Tadi ada titipan, tolong bisikin Mas Menteri katanya. Salam hormat yang jangan pertentangkan warna deh pokoknya, semua ini putra terbaik Indonesia gitu ya. Salam hormat, kata teman-teman ini Mas Menteri ganteng gitu. Satu ya. Kedua, kemarin itu kalau nggak salah dalam catatan kami bek kanan ya, bek kanan itu kan sangat lemah itu ya kan. Apakah kita tidak punya bek yang kuat gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa tidak berusaha untuk bagaimana dikaji dengan kemarin kita juga akan naturalisasi, terus kemudian tidak mampu juga melahirkan gol yang diharapkan gitu, yang kita sudah hadirkan gitu loh. Kira-kira ke depan ini kalau kita nggak lolos ronde keempat, tapi harapannya kita lolos lah ya. Apa yang akan dilakukan kebijakannya? Apakah kita tetap masih pertahankan kebijakan naturalisasi? Kalau saya pernah di Komisi 4 itu larangan import barang hortikultura, pertanian, itu tidak bisa serta-merta melarang, tetapi bagaimana ada wajib tanam, orang importir ini wajib tanam, sehingga lama-lama mengurangi kebutuhan import itu. Demikian juga dengan atlet. Kalau pola pembinaannya maksimal, makin lama, dan juga kawan-kawan yang dinaturalisasi ini, kalau bisa ada transfer skill dan knowledge gitu. Ada saling tukar keahlian, sehingga nanti atlet-atlet kita juga punya kemampuan yang sama. Demikian Mas Menteri. Tim U17 kita, tim U20 kita, tim U23, dan tim senior lolos Piala Asia. Empatnya lolos. Saya rasa ini prestasi yang luar biasa. Artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Nah, tapi kan mempertahankan naik kelas itu tidak mudah.
Saya sudah perintahkan Coach Nova mempersiapkan dengan baik karena kejuaraannya sudah dekat di tahun depan di bulan April di Saudi, dan itu slotnya untuk ke Piala Dunia ada hanya 8 slot, dan saya sudah perintahkan Coach Indra Safri juga, apalagi bulan Februari ini sudah dekat, persiapannya harus maksimal. Saya harapkan performance-nya terus ditingkatkan untuk U17 dan U20, termasuk yang saya sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong ya, bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup, jadi tidak ada tawar menawar. Kita lihat nanti bagaimana maksimal 2 pertandingan kandang ya, lawan Jepang dan lawan Saudi, yang jauh rankingnya di atas kita. Kalau di 2 game ini kita dapat poin, apapun poinnya, itu juga bisa menjadi tabungan untuk kita ranking 3 atau 4 supaya nanti kita bisa playoff lagi. Oke sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.